Selamat pagi teman-teman, terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk kami kelompok 3. Di sini kami akan membahas materi tentang menyusun jurnal penyesuaian. Yang pertama yaitu pengertian jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang disusun dengan tujuan untuk menyesuaikan saldo di buku besar guna kepentingan pelaporan keuangan di akhir periode. Jurnal ini begitu penting karena dijadikan sebagai sarana untuk menyesuaikan saldo di akhir sehingga antara kredit maupun debit tetap sama. Yang berikut adalah faktor dan tujuan jurnal penyesuaian. Terdapat dua faktor utama yang mendasari harus dilakukannya penyusunan jurnal penyesuaian, yaitu satu, adanya transaksi yang sudah terjadi tetapi belum tercatat. Yang kedua, transaksi sudah tercatat tetapi penulisan saldo pengeluaran belum disesuaikan dengan saldo perkiraan. Tujuannya adalah jurnal penyesuaian sangat penting manfaatnya supaya tidak terjadi salah hitung saldo yang nantinya berakibat pada pelaporan pajak hingga pertanggungjawaban pada pimpinan perusahaan. Hal ini dikarenakan di dalamnya memiliki ayat jurnal penyesuaian yang dibuat untuk menyesuaikan saldo-saldo rekening yang ada di neraca saldo sehingga nantinya akan menjadi saldo yang sebenarnya sampai akhir periode akuntansi. Yang berikut adalah fungsi jurnal penyesuaian. Selain tujuan di atas, penyusunan jurnal penyesuaian dalam perusahaan juga memiliki fungsi berikut ini. Fungsi-fungsi ini nantinya dapat menjadi patokan seberapa urgent penyusunan jurnal penyesuaian dalam sebuah perusahaan. Yang pertama yaitu mengetahui kondisi sebenarnya dari suatu akun nominal dalam suatu periode tertentu. Yang kedua, memperkirakan nominal pendapatan dan bebannya di suatu periode tertentu sehingga diketahui kondisi sebenarnya. Yang ketiga, menentukan saldo catatan dalam buku besar sehingga dapat memperkirakan saldo dan harta dalam jumlah sebenarnya di akhir periode. Yang ketiga yaitu mengetahui situasi dari akun real seperti harta, kewajiban, dan modal di akhir periode. Cara membuat jurnal penyesuaian. Sebelum kita lulus menjelaskan secara detail mengenai setiap langkah cara membuat jurnal penyesuaian, Anda harus memperhatikan 4 hal berikut ini, yaitu yang pertama, pastikan Anda telah mencetak neraca saldo yang belum disesuaikan. Yang kedua, lakukan analisis setiap akun dengan detail. Yang ketiga, perhatikan dengan detail sehingga Anda tahu pasti apa yang hilang untuk disesuaikan dalam jurnal penyesuaian. Yang berikut yang keempat, lakukan pencatatan ayat jurnal penyesuaian dengan baik dan benar. Jika keempat hal di atas sudah dilakukan dengan baik, Anda bisa langsung memulai menyusun jurnal penyesuaian dengan langkah-langkah berikut ini, yaitu 1. Beban perlengkapan. Beban perlengkapan adalah kelompok harta yang bersifat lancar atau juga disebut sebagai current asset. Harta lancar, aktivitas lancar. Perlengkapan ini harus ditulis dengan memperhatikan aset jangka pendek maupun jangka panjang. Yang kedua, beban dibayar di muka. Terdapat kolom penyesuaian yang menunjukkan beban bayar di muka. Maksudnya adalah nominal yang menunjukkan bahwa perusahaan sudah membayarkan sejumlah nominal yang sekaligus menunjukkan suatu pembayaran di periode mendatang. Yang berikut yang ketiga yaitu penyusutan peralatan. Anda juga harus mengetahui nilai uksut dari suatu barang yang ada di perusahaan. Penyusutan ini sangat penting karena berarti nilainya akan tidak stabil sehingga harus dilakukan pengecekan untuk disesuaikan nominalnya di setiap periode di jurnal penyesuaian. Yang keempat, pendapatan diterima di muka. Seperti halnya mengeluarkan dibayar di muka, pada pendapatan diterima di muka juga sudah pasti masuk ke dalam jurnal penyesuaian. Yang kelima, pendapatan yang masih harus diterima. Pendapatan yang masih harus diterima juga disebut sebagai piutang pendapatan. Bagian ini mirip dengan pendapatan diterima di muka karena belum tercatat dalam laporan keuangan. Yang berikut yang keenam, beban sewa gedung dibayar di muka. Beban sewa gedung dibayar di muka harus dicatat sebagaimana beban dibayar di muka karena memiliki formula yang sama. Hanya saja, bagian ini termasuk kebutuhan yang berbeda sehingga harus dicatat secara terpisah. Yang ketujuh, persediaan barang dagang. Persediaan barang dagang memiliki dua bagian, yaitu metode ikhtisar.
ikhtisar laba dan rugi, serta metode HPP atau harga pokok penjualan. Yang berikut pengertian neraca lajur. Neraca lajur adalah data akuntansi yang dihimpun di lembaran kerja berlajur-lajur atau berkolom-kolom secara sistematis. Dalam proses pembuatan neraca lajur, terdapat 5 bagian pokok yang perlu diperhatikan, yaitu 1. Neraca saldo, yang kedua penyesuaian, yang ketiga neraca saldo setelah penyesuaian, yang keempat laporan hitungan laba dan rugi, yang kelima neraca. Tujuan neraca lajur. Adapun tujuan dari susunannya neraca lajur sebagaimana dikutip di buku Excel for Accounting mudah, cepat, akurat oleh Sabirin M. Akuntansi adalah sebagai berikut. 1. Untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan. 2. Sebagai media melihat perkiraan yang terjadi dalam kegiatan perusahaan sehari-hari, sehingga pihak manajemen dapat mengontrol setiap pengeluaran perusahaan dalam menunjang kegiatan atau operasinya. 3. Agar lebih mudah menggolongkan dan meringkas informasi dari neraca saldo dan data penyesuaian, sehingga merupakan persiapan sebelum menyusun laporan keuangan yang formal. Dan yang keempat, mempermudah pencarian kesalahan yang mungkin dilakukan dalam membuat jurnal penyesuaian. Bentuk-bentuk neraca lajur. Neraca lajur mempunyai 4 bentuk, yaitu neraca lajur 6 kolom, 8 kolom, 10 kolom, dan neraca lajur 12 kolom. Namun yang sering kali digunakan oleh perusahaan adalah neraca lajur bentuk 10. Cara menyusun neraca lajur. Adapun cara menyusun neraca lajur yang benar, berikut ini penjelasannya. Dikutip di buku Belajar Mula Dasar Akuntansi oleh Eka Satria Wibawa S.Com. 1. Isi kolom nomor akun dan nama akun. 2. Isi kolom neraca saldo. Kolom neraca saldo diisi berdasarkan saldo perkiraan yang terdapat dalam buku besar sebelum posting jurnal penyesuaian atau berdasarkan neraca saldo. Ketiga, isi kolom penyesuaian. Kolom penyesuaian diisi berdasarkan jurnal penyesuaian yang dibuat atas dasar data penyesuaian yang diperoleh pada akhir periode atau akhir tahun. Dan yang keempat, isi kolom neraca saldo disesuaikan. Kolom neraca saldo disesuaikan diisi berdasarkan data dalam kolom neraca saldo dan ayat jurnal penyesuaian dengan ketentuan.